Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati Profesor Dr. Fendi Suharyadi, selaku dosen pengampu mata kuliah. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya, Zakaria Rialmi dari kelompok 4, akan melanjutkan pemaparan terkait dengan topik pertemuan yang ke-8, yakni mengenai manajemen atau organizational change, yang tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Gebrina Ayu Pramesti. Baik, di kesempatan ini kami memilih satu artikel pendukung yang nanti akan digunakan untuk menjadi pembanding bagi artikel utama dengan judul Organizational Change from the Perspective of Employees, a Case Study of the Reasons for Resistance of Private Sector Employees in Kosovo. Tulisan ini diterbitkan di Jurnal General Management, kemudian mendapatkan indeksasi kuartal 3 di Scopus, ditulis oleh Vanet Shala, Giselle Spahi, dan Dr. Lon Laska. Ketiganya dari Kosovo, ya, sebuah negara yang baru dideklarasikan merdeka tahun 2008, mengundang kontroversi karena tidak semua negara mengakui negara ini sebagai negara merdeka, termasuk Indonesia. Jadi masih menganggap bahwa negara Kosovo ini adalah bagian dari Serbia. Baik, dan kaitannya terkait dengan materi pertemuan ke-8, yaitu tentang organizational change. Kami memilih artikel ini karena artikel ini sendiri adalah artikel kualitatif yang nanti akan memuat banyak sekali perspektif dari pekerja itu sendiri. Kenapa mereka cenderung resist atau menolak organizational change. Latar belakang dari penelitian seperti yang tampil di layar adalah beberapa hal ya terkait dengan terkait dengan hasil dari globalisasi, bagaimana pengaruh dari sistem ekonomi negara yang satu, perkembangan ekonomi dari negara yang satu itu berpengaruh juga terhadap ekonomi negara yang lain. Kemudian perubahan dari sosioekonomi, kemudian pengembangan dari informasi teknologi. Nah, ini secara bersama-sama mengharuskan ya semua organisasi, semua entitas ekonomi untuk mau berubah. Kemudian perubahan ini juga direfleksikan ke dalam perubahan sifat dari konsep pekerjaan itu sendiri. Ya, kalau dulu misalkan kita mengetahui bahwa sebelum pandemi COVID misalnya pekerjaan itu harus dikerjakan secara fisik di tempat kerja, tetapi pada saat ini banyak penelitian mengatakan bahwa remote working ternyata tidak juga mengurangi produktivitas dari pekerja, sehingga banyak juga organisasi yang harus berubah ya karena sesuai dengan frase change or die ya, berubah atau akan mati ya, tergilas dengan persaingan global, maka organisasi harus menyesuaikan dirinya, harus agile, kemudian berusaha untuk mempertahankan eksistensi. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa latar belakang penelitian ini dikatakan tidak diragukan lagi bahwa perubahan organisasi ini adalah suatu proses yang sangat sulit. Oleh karena itu, nanti dia akan mempersyaratkan adanya perubahan mindset dari SDM itu sendiri. Nah, kemudian kita ketahui bersama bahwa SDM itu adalah main sources ya, jadi sumber daya utama bagi organisasi. Bayangkan kalau satu organisasi tidak mampu meyakinkan para pekerjanya untuk berubah, maka organizational change ini akan sangat sulit untuk dilakukan. Kemudian peneliti juga mengembangkan ada 3 pertanyaan penelitian terkait dengan organizational change. Yang pertama adalah kenapa pekerja, baik itu sebagian besar atau sebagian kecil, menolak perubahan dalam organisasi. Yang kedua, bagaimana cara pekerja tadi untuk menolak perubahan organisasi, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk memitigasi pekerja di dalam penolakan terhadap perubahan organisasi ini. 3 pertanyaan besar ini akan dijawab melalui serangkaian penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sementara untuk literature review yang digunakan ada beberapa literature review sebenarnya di dalam artikel, tetapi saya ambil 4 literature review yang besar yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama adalah dari Giderler tahun 2015 dan Sockman tahun 2015. Dikatakan bahwa menjadi statis itu menjadi sesuatu resiko bagi perusahaan atau organisasi, sehingga mereka harus mau berubah. Nah, dinamika perubahan ini juga harus dimanage sedemikian rupa supaya menghasilkan sesuatu yang baik.
Jangan sampai seperti yang dikhawatirkan oleh Stockman tahun 2015 bahwa perubahan organisasi ini nanti justru menggiring organisasi kepada hasil yang tidak diinginkan atau unwanted result for the organization. Kemudian dikatakan di sini bahwa setiap organisasi dalam melaksanakan perubahan organisasi harus mengembangkan aktivitas-aktivitas perubahan ya untuk seperti yang saya sampaikan tadi untuk mempertahankan eksistensi dan keberadaan dari organisasi tersebut. Ya dan dikatakan pula bahwa proses perubahan dan meyakinkan pekerja itu adalah proses yang paling sulit. Ya, kenapa? Karena bisa dimaklumi bahwa perubahan nantinya akan menuntun pekerja untuk menghadapi persoalan-persoalan yang beragam akibat dari perubahan itu sendiri. Sehingga mereka harus mengetahui, memahami apa tujuan dari organisasi untuk melaksanakan perubahan tersebut. Apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Sehingga mereka tidak akan menolak proses perubahan itu sendiri. Kemudian itulah alasan kenapa pekerja ini harus diinformasikan ya tentang hasil dari organizational change dan mereka harus must be convinced ya, harus diyakinkan bahwa perubahan ini nanti akan memberikan pencapaian yang lebih baik tidak hanya kepada perusahaan tetapi juga memberikan benefit kepada para pekerjanya ya dari Basim, Sozen, Ankara ya. Kemudian ada dua penyebab kenapa organizational change ini mutlak diperlukan. Yang pertama adalah dari sisi eksternal. Ya, kita ketahui bahwa perubahan hukum, perubahan regulasi, ya, kemudian pasar global, perubahan political dan sosial event, kemudian adanya perkembangan teknologi, perkembangan pertumbuhan, ekspansi dari perusahaan dan lain sebagainya telah menuntun kepada yang namanya perubahan organisasi. Ini adalah dari sisi eksternal. Sementara dari sisi internal, seiring dengan perubahan eksternal tadi, maka perusahaan juga harus menyesuaikan diri dengan fungsi-fungsi yang terdapat di dalamnya, seperti procurement, ya, production processes, pemasaran, keuangan, human resources, dan bagaimana public relation di internal perusahaan tersebut. Sehingga mereka harus, mau tidak mau, harus berubah. Nah, kemudian ini ada literature review juga terkait dengan beberapa pendapat kenapa penolakan ini muncul ya. Dan dikatakan bahwa penolakan ini tidak hanya terjadi pada level individual, tetapi juga bisa terjadi pada level grup dan level organisasi. Kemudian perubahan dikatakan menciptakan satu atmosferik baru terkait dengan ketidakpastian. Dan ketidakpastian bagi pekerja itu adalah sesuatu yang digambarkan akan memberikan risiko sosial kepada mereka dan kehilangan akan potensi ekonomis. Ya, barangkali ini merefer kepada penurunan gaji, misalkan kalau seandainya ada organizational change, kemudian ada peningkatan kuantitas pekerjaan yang harus mereka lakukan setelah perubahan, atau yang paling ditakutkan yaitu terkait dengan kehilangan pekerjaan itu sendiri, ya akibat dari organizational change. Nah, kemudian di saat yang sama, dengan adanya perubahan organisasi, maka mereka harus mempelajari sesuatu yang baru. Nah, ini juga menciptakan satu kecemasan ya di kalangan pekerja, anxiety. Karena perubahan juga menuntut mereka untuk memberikan mental dan physical effort yang harus lebih dari biasanya. Nah, sehingga mereka juga bisa dikatakan dengan kata lain harus keluar dari zona nyaman. Dan ini memerlukan satu habit atau kebiasaan yang baru. Nah, Erdomus dan Sain tahun 2020 mengatakan bahwa seperti yang telah disampaikan di atas, adanya perubahan-perubahan, ini juga nanti menuntut adanya hubungan psikologikal yang baru ya dengan masa lalu dan yang sekarang. Kemudian kurang cukupnya ya informasi terkait dengan perubahan itu sendiri. Takut akan kemungkinan gagal ya, kemudian pemikiran akan kehilangan hak dan privilege ya dan itu dirasakan oleh pekerja sehingga mereka merasa ini harus menjadi sesuatu yang saya atau kami tolak ya, merefer kepada perubahan organisasi itu sendiri.
Kemudian tadi sudah dari pandangan pekerja. Nah, ini dari pandangan organisasi atau manajemen. Dikatakan bahwa manajemen organisasi pasti tidak suka dengan yang namanya penolakan. Tetapi seiring dengan perubahan, maka perusahaan seharusnya juga mengerti dan mereka harus menerima reaksi dari para pekerja. Dan ini menjadi fenomena normal ya terkait dengan situasi perubahan. Kemudian perusahaan juga harus menyediakan ruang yang cukup bagi pekerja untuk secara bebas menyampaikan ekspresi mereka, ide mereka ya terhadap perubahan ini sendiri. Kemudian perusahaan juga harus mampu meyakinkan pekerja bahwa perubahan ini akan memberikan keuntungan dan di saat yang sama juga penting bagi untuk kemajuan organisasi ya. Kemudian dikatakan bahwa perlu ada efektif dan positif communication ya dan menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam proses ini ya, komunikasi yang positif, komunikasi yang efektif. Kemudian para pekerja harus diinformasikan terkait dengan perubahan ya dan di saat yang sama juga organisasi harus sabar barangkali terkait dengan penolakan yang dilakukan oleh pekerja ya dan memperlakukan semua komentar, semua reaksi yang diberikan oleh pekerja dengan sincerity, dengan tulus. Ya, sehingga dengan kata lain bahwa manajemen organisasi harus mampu meyakinkan pekerja, kemudian meminta pekerja untuk merespon perubahan ini sendiri ya. Kegagalan untuk merespon perubahan akan menciptakan ya menurunkan motivasi dan ketika motivasi pekerja turun maka otomatis kinerja dari pekerja tersebut juga akan turun ya. Nah, dalam penelitian metodologi yang digunakan adalah qualitative research ya menggunakan interview. Kemudian dalam penelitian ini digunakan 10 responden atau 10 sampel yang berada di Kosovo dan pemilihannya dilakukan dengan kriteria atau justifikasi mereka-mereka yang bekerja di perusahaan yang besar ya atau large scale enterprises ya. Kenapa peneliti memandang bahwa mereka-mereka yang bekerja di perusahaan besar cenderung lebih terpapar dengan organizational change dibandingkan dengan mereka yang bekerja di level yang menengah ke bawah ya. Oke, kemudian data collection-nya setelah interview dilakukan ya dengan menggunakan question atau pertanyaan interview, kemudian hasil wawancara ini direcord ya, direcord dan interview itu berlangsung selama 40 sampai 50 menit. Data dari interview kemudian dikelompokkan ke dalam kode dan kategoris ya. Diolah melalui tools MAXQDA ya 2020 ini adalah tools untuk menganalisa data kualitatif dan untuk kepentingan konfidensial kerahasiaan dari informan maka nanti partisipan tidak akan dinamai tetapi diberikan nomor ya. Jadi partisipan 1 misalnya P1, partisipan 2, P2 dan seterusnya sampai dengan yang ke-10. Nah, setelah wawancara dilakukan ditemukanlah ada 19 alasan kenapa pekerja itu menolak terhadap perubahan organisasi ya. Jadi di sini ada 19 kode ya. Kalau kita lihat mulai dari fear of the unknown sampai the belief that the time to make changes is not right itu ada 19 item. Kemudian ini adalah segmen berapa kali pernyataan ini diulangi oleh para partisipan dan kemudian diurutkan mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah sehingga nanti bisa ditentukan bahwa ini adalah stratifikasi ya porsi dari alasan paling tinggi sampai dengan alasan yang paling rendah terkait dengan penolakan ya. Yang pertama adalah fear of the unknown ya, ketakutan untuk sesuatu yang tidak diketahui, kemudian takut nanti akan didemosi ya untuk posisi yang lebih rendah, kemudian takut akan dismiss atau kehilangan pekerjaan, kemudian takut akan kehilangan authority, ya peningkatan workload ya atau pekerjaannya semakin meningkat,
ragu bahwa nanti pekerjaannya justru akan semakin sulit, tidak mengetahui keuntungan apapun, ya, tidak sesuai dengan mau adjustment dengan personality mereka, ya. Kemudian meyakini bahwa nanti akan ada konflik individual yang semakin meningkat, takut untuk mengadaptasi perubahan yang baru, takut akan kegagalan, takut tidak mampu untuk mempelajari sesuatu yang baru, perubahan rutinitas, ya, atau keluar dari zona nyaman tadi. Kemudian adanya perubahan dalam social circle di organisasi tersebut, ya. Kemudian kurang percaya atau tidak percaya bahwa perusahaan akan semakin lebih baik, ya. Kemudian yakin, percaya nanti akan ada problematika baru di organisasi setelah adanya perubahan organisasi. Kemudian percaya bahwa nanti akan ada perubahan kepentingan dari superior atau atasannya. Kemudian kurang percaya kepada atasan untuk, ya, kurang percaya kan kemampuan dari atasan untuk memanage perubahan itu sendiri. Kemudian meyakini bahwa ini bukan saat yang baik untuk melakukan perubahan, ya. Ada sebanyak 3 atau 2,10%. Total ada 100% dan 143 segmen, dan yang paling besar adalah takut untuk sesuatu yang tidak diketahui adalah alasan bagaimana pekerja ini menolak perubahan di dalam organisasi. Nah, kemudian pertanyaan penelitian yang kedua, tadi yang pertama adalah alasan kenapa pekerja menolak. Nah, ini adalah bagaimana pekerja itu cara mereka menolak perubahan, ya. Ada 7 cara yang mereka gunakan, ada 7 kode berarti di sini, kemudian ada beberapa segmen dan percentage sama, ya, diurutkan dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, ya. Dikatakan bahwa ada 7 cara. Cara yang pertama adalah menghasut, ya, inciting colleagues against change, ya, menghasut pekerja lain untuk menolak perubahan, ya, biasa, ya, dengan cara-cara yang, ya, barangkali persuasif bisa, kemudian koersif atau dengan cara kekerasan mereka menghasut supaya sehati sepikir untuk menolak perubahan, ya. Kemudian mereka tidak akan berkontribusi terhadap proses perubahan, sengaja untuk slowing down, ya, untuk menurunkan ritme pekerjaannya, sengaja atau deliberate mengurangi kinerjanya, kemudian menolak hasil kinerja mereka, ya. Jadi mereka menolak untuk perform, ya, untuk menunjukkan sesuatu yang terbaik. Kemudian menjadi pasif untuk menunjukkan mereka tidak tertarik untuk perubahan. Kemudian blackmail for abandoning work. Jadi mereka cenderung untuk menghindari pekerjaan, ya. Walaupun itu menjadi cara yang paling terakhir, ya, dan hanya 2 kali disebutkan di dalam 7 cara, ya. Jadi 7 cara yang paling tinggi adalah dengan inciting atau menghasut pekerja lain untuk menolak perubahan. Kemudian cara yang paling rendah, yang cenderung tidak dipilih oleh para pekerja adalah menghindari pekerjaan, ya. Oke, kemudian ini adalah 10 mitigasi, ya. Kalau dalam riset question yang ketiga tadi itu bagaimana cara memitigasi supaya proses perubahan ini sendiri bisa smooth dan apa yang diinginkan oleh perusahaan bisa tercapai. Yang pertama dikatakan bahwa perusahaan harus more transparency. Ya, perusahaan harus lebih terbuka terhadap proses perubahan, kemudian mereka juga harus melakukan pertemuan-pertemuan informational, ya, untuk menyampaikan rencana perubahan, bagaimana implementasinya dan harapan atau tujuan dari perubahan itu sendiri, ya. Kemudian tidak hanya sekali, pertemuan harus dilakukan secara continuing, ya, atau continuous meeting, supaya informasi yang diterima oleh pekerja itu selalu update, ya. Kemudian participation in planning processes, mereka harus dilibatkan dalam perencanaan perubahan. Kemudian information about the benefit of change for employees. Jadi mereka juga harus memahami bahwa ada informasi terkait dengan keuntungan dari proses perubahan ini terhadap pekerja, terhadap diri mereka sendiri, ya. Kemudian adanya training-training yang difasilitasi oleh organisasi supaya mereka mampu untuk upgrade diri dari proses sebelum dan sesudah perubahan yang diminta, ya. Kemudian ada notifikasi via email,
Ya, mereka harus diinformasikan melalui email. Kemudian perusahaan juga harus mendengarkan, ya, listening to the voice of employees, mendengarkan suara-suara aspirasi dari para pekerja. Perlunya empathy from superior, dari atasan, ya. Kemudian jikalau perlu ada notifikasi melalui billboard, ya, atau papan pengumuman, ya, terkait dengan rencana perubahan itu sendiri. Walaupun porsinya sangat kecil, yaitu hanya satu dari 58 segmen, ya. Jadi dengan kata lain bisa disimpulkan bahwa keterbukaan menjadi nomor satu, yang paling utama yang diminta oleh pekerja kepada organisasi ketika melaksanakan organizational change, dan yang paling kecil adalah notifikasi melalui billboard atau papan pengumuman, ya. Eh, Minimal untuk memberikan informasi terkait dengan rencana perubahan. Nah, apa yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini? Sangat menarik bahwa ternyata di Kosovo, ya, sebuah negara yang tadi saya sampaikan penuh kontroversi di awal, ya, satu negara yang menyatakan diri sebagai negara termuda, ya, di Uni Eropa tahun 2008, tetapi ternyata banyak negara juga yang belum mengakuinya sebagai negara merdeka. Tetapi apapun itu, ternyata di Kosovo sendiri perubahan organisasi itu terjadi penolakan dan rata-rata, ya, sekarang ini penelitian di Kosovo, sehingga kita bisa menganggap penelitian ini mewakili, ya, kondisi yang ada di sana, bahwa penolakan adalah terjadi karena fear of the unknown. Ini adalah posisi teratas alasan kenapa pekerja menolak perubahan, ya. Kemudian possibility of degradation, tadi demosi, ya. Kemudian dismissal, takut kehilangan pekerjaannya. Dan berikutnya adalah takut akan kehilangan authority, ya, atau otoritasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketakutan utama dari pekerja dalam menolak perubahan ini adalah fear of the future is one of the main reason for resistance, ya. Jadi kata kuncinya adalah fear of the future, ya, takut akan masa depan. Kemudian dari penelitian juga disimpulkan bahwa transparansi menjadi sesuatu yang paling penting. Kemudian genuine communication, ya, komunikasi yang murni, yang tulus dilakukan oleh organisasi kepada para pekerjanya. Kemudian adanya mutual trust, ya, atau kepercayaan bersama antara organisasi dan pekerja. Ini adalah cara yang paling efektif untuk organisasi bisa melaksanakan perubahan di organisasinya, ya. Nah, ini ada beberapa referensi terkait dengan penelitian ini, dan demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Nanti barangkali akan ada pertanyaan-pertanyaan dan sesi diskusi, dan kami siap untuk menerima masukan dan segala pandangan-pandangan, pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, terutama tentu masukan dari Prof. Hendy yang tentu akan sangat valuable bagi paper ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.